Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ito TV dalam segmen Kismis, Kisah Mistis. Cerita kali ini berjudul Kontrakan Rumah Baru, diambil dari Kaskus An-Rahsa. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak berikut ini. Lanjut ya, kisah di kontrakan L yang saya tempatin. Waktu itu saya ngotot ke ibu saya mau pindah tapi ditentang ibu. Karena cuma di situ satu-satunya kontrakan yang paling murah dan paling dekat sekolah saya. Jadi saya bertahan setahun tinggal di sana sampai saya lulus. Selang beberapa bulan kemudian, kejadian yang saya pikir gak bakal keulang lagi ternyata terjadi lagi. Walaupun gak seseram makhluk gede itu. Jadi daerah yang saya tinggalin tuh pas lagi dapat jatah pemeliharaan listrik alias pemadaman listrik. Kejadian pas malam sekitar abis Isya. Jadi karena sumpek, ibu buka pintu rumah lebar-lebar dan nyalin lilin 2 biji. Satu dekat kami, satunya lagi ditaruh di atas meja sebelah lemari 3 pintu itu. Ibu saya seperti biasa minta dipijitin. Posisi ibu saya ngadep pintu ke arah lemari. Pas lagi asik-asiknya dengerin lagu di headset sambil mijitin, saya ngeliat sosok laki-laki bertubuh tinggi tegap lewatin pintu rumah kami. Tapi saya lihatnya di cermin. BTW cermin lemarinya itu pantulannya ke arah pintu. Jadi kalau ada tamu tahu siapa bisa langsung kelihatan. Nah, laki-laki itu mondar-mandir gitu. Saya keluar ke teras dan ngecek ada siapa. Karena pintu pagar kontrakan udah dikunci, dan siapapun yang mau masuk atau keluar pasti bikin bunyi pagar digeser. Saya nanya ke ibu, karena ibu saya kan tidurnya ngadep pintu. Ada siapa tadi? Ibu saya bilang gak ada siapa-siapa. Terus saya malah takut-takutin gitu. Ayo siapa? Padahal saya serius ngeliat laki-laki itu lewat. Saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri. Dia tinggi. Rambutnya klimis pakai kemeja lengkap dengan dasi. Semacam pekerja kantoran. Saya ngeliat ke cermin dan laki-laki itu masih ada. Dia mondar-mandir dan lama-lama makin cepat. Dia yang tadinya jalan santai, tahu-tahu kayak tergesa-gesa. Bolak-balik lewatin pintu kontrakan saya. Saya maksa ibu saya buat ngeliat ke cermin. Tapi ibu saya gak mau. Ibu saya udah dalam posisi PW buat gerak-gerak. Sampai pas saya kira udah gak ngeliat lagi, tiba-tiba lilin di atas meja sebelah lemari goyang gitu. Kayak ada angin padahal waktu itu panas banget. Gak ada angin sampai ibu saya kipasan pakai majalah. Saya udah teriak ngelepas headset, tapi malah dimarahin ibu saya, dibilang berisik. Saya mukulin betis ibu saya buat ngebangunin. Dan lihat sendiri di cermin tapi ibu saya bersikuku mager. Saya malah dimarahin jangan mainin lilin. Padahal lilinnya jauh dari saya. Saya udah mau nangis teriak goyangin betis, tapi gak dihirauin. Saya berhenti pijit dan nutup buka sambil ngeliatin cermin di lemari. Tapi gak tahu kenapa mata saya malah tertuju ke arah plafon di atas lemari itu. Kayak ada yang maksa saya ngeliat ke arah situ. Ada kan biasanya plafon tuh ada yang bentuknya kotak bisa dibuka kalau mau naik ke atas plafon. Nah, dari sudut kotak itu saya bisa ngeliat ada rambut pelan-pelan keluar dan ngegantung gitu di atas plafon. Saya shock banget. Saya pukulin betis ibu saya buat ngebangunin dan lihat sendiri. Rambut itu kayak rambut cewek yang kusut, lebat banget. Makin lama makin panjang. Ibu saya marah dan akhirnya bangun. Saya suruh lihat ke plafon, tapi kedua tangan saya masih nutupin muka saya. Ibu saya kaget. Apa sih? Mana? Dan saya ngomong hampir gak bersuara saking takutnya, suruh ibu saya lihat plafon di atas lemari.
Ibu saya terdiam. Kami berdua gak ada yang bergerak. Sampai tiba-tiba lampu kontrakan nyala. Kami berpandangan lalu bernafas lega. Saya ngeliat ke plafon, rambut itu udah gak ada. Ke cermin juga gak ada sosok laki-laki itu. Saya nangis melukin ibu, terus disuruh berdoa. Kemudian, sejak itu tiap malam Jumat ibu saya kembali naruh 14 di nampan, lalu ditaruh di atas meja. Ibu ngebuat 2 kopi, satu dikasih gula, yang satunya enggak. Gelas yang satu air biasa, yang satunya lagi air diisi kembang gitu. Mawar, melati, dan lain-lain yang biasa dibuat ziarah ke makam. Namanya sesajen. Dan kejadian aneh-aneh gak pernah terjadi lagi di kontrakan saya yang ini. Sebenarnya dari dulu, gak tahu dari kapan, dari kecil sebelum rumah asli saya dijual, dan sekarang ngontrak, ibu saya emang selalu bikin sesajen. Entah tradisi atau apa. Saya pernah nolak pas disuruh bikin, karena saya pikir gak ada gunanya, buang-buang uang. Katanya ibu saya, itu biar kami dijagain sama arwahnya Mbah Kakung sama Mbah Putri. Mbah Kakung sukanya kopi pahit, kalau Mbah Putri sukanya dikasih gula 2 sendok. Dan anehnya lagi, paginya kopinya itu selalu berkurang, seakan ada yang benar-benar datang dan minum di kontrakan saya. Padahal gak ada satupun di keluarga kami yang suka kopi. Gak abang, gak ibu, juga gak saya. Sekian cerita saya tentang kontrakan rumah baru. Dan seperti itulah akhir dari kisah ini. Nantikan kisah horor di video-video selanjutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.